Oke, Ais, kita diskusi apa nih? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin dari CV. Secara general, kamu masih bingung, ada kebingungan nggak soal CV? Entah cara bikinnya, Kalau entah aku cara sih, pakainya gitu. kalau aku bingungnya gini. Aku kan udah lumayan lama sih apply masukin, udah beberapa kali juga sih lihat panggilan interview sampai user segala macam. Cuma aku tuh sebelumnya baru sekali sih aku masuk dapet interview dari perusahaan yang besar, baru satu kali. Nah aku tuh sebenarnya yang aku penasaran, beda nggak sih kayak nyiapin untuk CV ke perusahaan yang biasa, misalnya kayak perusahaan yang bisa dibilang menengah lah ya, sama perusahaan yang dia udah besar gitu. Oke, oh menarik ya. Ada nggak ini pertanyaan ini aku baru pertama Bedanya, kali dengar. oh, Ada nggak pertama CV, kali. serius, serius. Ada nggak CV khusus untuk perusahaan kecil sama CV khusus untuk perusahaan besar? Jawaban Iya, singkatnya nggak ada. Oke. nggak ada. Lalu apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan itu satu, kesiapan diri terkait kemampuan pribadi. Yang artinya kamu baca ulang tuh CV-mu. Kamu harus menguasai apa yang kamu tulis. Jangan sampai kamu dikasih pertanyaan interview yang ditanyakan juga soal pengalaman yang kamu alami, tapi kamu nggak bisa menyampaikannya secara lancar. Malu sama siapa? Malu sama guru sejarah. Kamu pernah punya guru sejarah? Ya. Iya, Oh, punya. bisa ya. Bapak apa guru sejarahmu yang ingat, bapak atau ibu? Cowok cewek? Bapak atau ibu? Ada bapak, ada ibu. Oke, kita ngomong Yang yang bapak terbaru aja. ibu. Oh, yang terbaru ibu, ya gitu. Bisa Ya boleh dibayangin ibu. nggak kira-kira ibu tersebut gitu ya? Beliau kira-kira hadir nggak waktu Presiden Soekarno baca proklamasi? Gitu. Enggak. Iya. Beliau hadir nggak waktu ada kerajaan apa Hindu Majapahit. Buddha Majapahit gitu? Oh, Beliau iya ikut betul. dikawal kuda gitu enggak kan gitu. Yang artinya apa? Di luar sana banyak sekali loh orang yang mampu bercerita secara lancar, bahkan hal-hal yang tidak dia alami yang dapat memahamkan pendengarnya, gitu ya. Gitu kan? Masa iya kita yang bercerita hal yang kita alami, ya kan? Yang ditulis yang di CV apa? Yang alami kita, yang Ya, nulis kita, yang bercerita kita. Masa sih nggak lancar? Paham kan? Gitu. Itu buat motivasi paham lah. pribadi. Sehingga pada saat kita interview dan nggak lancar, padahal yang diinterview ada yang kita alami, ada yang bisa kita pelajari atau mungkin udah kita pelajari tapi kok belepotan pada saat hari H, berarti yang salah adalah mungkin belajarnya. Entah metodenya, entah meluangkan waktunya, Iya. mungkin soal materi, mungkin soal ya teknik komunikasi atau interview itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kamu sudah pernah sampai level atau tahap interview entah HR atau user, prioritas utama kamu bukan CV. Ada orang gagal di administrasi, CV-nya diedit. Ada yang gagal di psikotes, CV-nya diedit. Ada interview HR, user gagal, CV lagi. Kok dikit-dikit CV yang diedit? Harusnya kalau kamu terhenti beberapa kali di tahap interview user misalkan gitu ya, gitu. Entah Iya. perusahaan kecil atau besar, prioritas utamamu itu adalah belajar interview yang benar, belajar interview yang baik dan benar. Tahap-tahap Iya, iya. sebelumnya mulai soal CV, psikotes gitu ya, itu Iya. pendukung biar makin banyak kesempatan yang datang ya, yang datang ke kamu untuk interview user, tapi itu harus dijawab dengan kamu yang lebih mampu menghadapi interview user gitu. Jadi kalau misalkan Kak CV yang aku kirim itu udah pernah bawa aku sampai ke interview user loh beberapa kali. Nah, fokus utamamu adalah pelajari interview user. Karena nantinya kalau kendala-kendala itu tidak kamu tangani, mau sebanyak apapun interview user yang akan datang besok-besok nih, kan kamu akan jatuh di tempat-tempat yang sama. Ini tanpa gini ya, kan kita nggak bisa nebak nih, kenapa kamu nggak dipilih. Kita nggak bisa nebak isi kepala user Iya. atau HR, ya kan? Kita Benar-benar. autokoreksi aja, gitu. Coba deh, kamu coba pikirin, kita diskusiin.
ada nggak pertanyaan interview HR atau user yang, Kak, aku baru denger deh, kok kayak gitu ditanyain sih di interview, aku jadi bingung jawabnya apa. Atau, Kak, aku tuh pernah loh dapat pertanyaan ini beberapa kali, cuman tuh aku bingung jawabnya gimana, cari di internet juga ada yang bilang jawabnya gini, aku ikutin, aneh, tapi gini juga gini, gitu. Ada nggak hal-hal semacam itu? Atau sebenarnya aku nggak ada masalah sih Kak sama interview. Jadi pertanyaan-pertanyaan juga udah aku pelajari, aku tahu harus ngomong gimana. Tapi begitu aku datang Kak di interviewnya, lihat orangnya, terus aku kayak ngeblank gitu loh Kak, langsung not responding gitu. Jadi aku gugup. Nah, Pikiranku tuh tahu mesti ngomong apa, tapi kalau waktu ngomong tuh belibet gitu. Atau kok dia nanyainnya soal ini sih, kok dia nggak nanya soal ini? Oh, kok nanyain skripsi sih, padahal kan aku kan punya pengalaman kerja, kenapa yang ditanya skripsi? Kok misal, kan aku kuliah Kak, kenapa yang ditanya waktu pengalamanku SMA ya gitu. Kak, kenapa aku ditanya yang privacy ya gitu. Kak, kenapa aku ditanyain soal kegiatanku dari bangun tidur sampai tidur lagi ya gitu. Ini contoh ya, ini contoh nih buat pancingan biar kamu kebayang nih, ada nggak hal-hal semacam itu? aku sih biasanya kalau misalnya yang interviewnya masih kayak bahasa Indonesia, terus kayak pertanyaan-pertanyaannya masih biasa ya, karena mungkin aku juga komunikasinya udah lumayan ya. Cuma kalau misalnya dia udah bahasa Inggris, sebenarnya sih secara ini bahasa Inggrisku udah lumayan gitu. Kayak misalnya di kampus juga kayak presentasi, jawab pertanyaan dan lain-lain, aku udah biasa. Cuma kalau misalnya di depan HR tuh ya aku kayak ngeblank aja gitu. Kalau misalnya dia uh, kita interviewnya pakai bahasa Inggris gitu misalnya ya. Padahal kayak aku ngerti dia maksudnya apa gitu. Tapi aku kayak mau ngomong jawabnya tuh ya tiba-tiba aku hilang aja gitu. Gak tahu ini bahasa aku harus ngomong bahasa Inggrisnya tuh gimana gitu. Apakah itu kendala di semua interview yang kamu hadapi? Kan udah beberapa kali tuh. Pertama kan kendalanya adalah terkait dengan Sebagian besar ya. bahasa Inggris. Terus ada Ya. lagi nggak? Yang lain ada nggak yang kamu Sebagian. sebagian yang lain menurutmu kenapa? Sebagian. Sebagian besar sih banyaknya Masalah bahasa. banyaknya sih kalau misalnya kalau menurut aku sih kalau sebagian besar kebanyakan sih bahasa karena di Gata yang aku kemarin beberapa kali lolos itu kebanyakan dia memilihnya lebih 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 cenderung ke yang dia bisa bahasa Inggris gitu secara ibaratnya oral maupun Tulisan itu ya. ya lisannya tuh ya seenggaknya dia bisa gitu walaupun nggak yang sejago native speaker tapi bisa gitu kebanyakan. Cuma kalau selain dari itu sih kayaknya sih kalau misalnya aku sih ngerasa kesulitan dan suka kayak Bingung. agak bingung dan kayak mati kutu, kayak bingung harus ngomong apa tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalnya aku di pertamanya sih biasanya beberapa kali, misalnya aku ditanya kalau aku tuh ekspektasi terhadap gajinya berapa misalnya kan, terus aku misalnya sebenarnya nggak yang karena aku menyadari kan kalau misalnya aku tuh lebih butuh banyak pengalaman sebenarnya dibandingkan pendapatan yang tinggi ibaratnya. Jadi lebih ke standar aja yang aku mau gitu kan. Cuma di standar aja kayak merasanya kayak ibaratnya dari HR-nya tuh lebih ke mungkin sih kalau aku sih berpikirnya mungkin dia di sini mau menguji mental atau bagaimana nggak ngerti juga ya. Jadi lebih ke nyudutin kalau misalnya emang kamu yakin gitu misalnya segitu misalnya. Terus gimana kamu mau ngeyakinin saya? Emang kamu bisa di bagian ini? Misalnya kayak kenapa dia itu harus milih saya gitu kan? Harus milih aku. Nah, misalnya aku udah jawab sebasic yang biasa aku jawab, itu sebagian besar sih kurang terkesan gitu mungkin, kurang berkesan di yang aku tangkap dari maksudnya situasi dari dia menanggapi jawaban aku sepertinya sih kurang terkesan gitu sama jawaban aku gitu. Berarti lebih ke emang kamu yakin dengan pekerjaan ini gitu, yang dihubungkan dengan gaji juga Ya, nggak? sedikit banyaknya sih. Atau yang Kayak penting adalah intinya adalah meyakinkan bahwa kamu adalah orang yang ya meyakinkan. ya. Meyakinkannya itu.
beberapa lebih ke kali kalimat yang muncul kayak tadi gitu. Emang kamu yakin? Nah, gitu-gitu. iya, banyaknya gitu sih. Kayak, Contohnya gimana? "Emang kamu Contohnya gimana? yakin bisa bisa di posisi ini?" Gitu. Misalnya, "Saya butuh orang yang bisa secepatnya untuk menggantikan si A," misalnya. Ya menggantikan si A untuk ini gitu misalnya. "Saya yakin Bu, saya bisa cepat belajar." Misalnya aku jawabnya kan, "Saya yakin saya bisa cepat belajar, saya akan memberikan yang terbaik ya." "Yang terbaik apa jaminannya?" Banyaknya tuh kayak gitu. "Apa jaminannya kamu bisa ngasih saya yang, kayak gini 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 gini?" Semuanya juga pada ngomong kayak gitu. Banyaknya tuh kayak gitu, beberapa kali sih, nggak semuanya, tapi beberapa kali kayak gitu. Menarik ya? Terus sangat heeh, menariknya di situ sih sebenarnya kalau dari beberapa interview walaupun saya juga merasanya kayak udah biasa juga sih. Yang diserang pasti sih sudut di mana celah yang diserang ya biasanya itu tuh ke eee, ke ke aku yang masih lulusan baru gitu. Dengan apa namanya, dengan kandidat-kandidat lain yang sudah berpengalaman. Itu sih sebenarnya yang banyak banget disorotin. Kalau itu bisa dikatakan hampir semua interview kayak gitu. Oke. Kalau Jawab. yang itu, bagian itu. Mm-mm. Jadi jawaban simpelnya nanti kamu Menarik sih. ya, jadi jawaban simpelnya nanti kamu tonton channel YouTube-ku, buka playlist, playlistnya di tes interview. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang aku bedah, intinya jawab pertanyaanmu tadi. Oke? Itu buat belajar mandiri yang nanti. Tapi ya sekarang ya aku jelasin. Ini aku share screen layar putih udah muncul belum? Udah udah Ya. udah muncul. Intinya gini, pada saat kamu interview, kamu itu harus menghubungkan beberapa hal. Pertama, kamu tadi ya baca ulang CV-mu. CV ini terkait Hmm. dengan pengalaman profesionalmu, akademis, non akademis, pengalaman kerja, organisasi kepanitiaan, magang semua. Pahami. Oke, baca ulang CV. Berarti sadari kompetensi dirimu dibaca ulang gitu. Gitu ya. Yang kedua, kamu baca ulang lowongan kerjanya, info lokernya. Speknya. Ya, info loker. Oke. Kamu baca ulang info info lokernya. Udah. Setelah kamu baca ulang info lokernya, kamu riset soal tugas, tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban gitu ya, dari posisi yang kamu lamar. Jadi kamu cari definisi secara umumnya di internet. Kamu daftar jadi customer service gitu ya. Kamu lihat di info lokernya tuh syarat customer service yang disebut apa, bandingin sama tugas dan tanggung jawab customer service secara umum tuh apa. Mulai dari kualitas orangnya, tugas tanggung jawab, hak dan kewajiban gitu. Mulai dari mungkin customer service staff, customer service supervisor, customer service manager gitu. Dia biasanya kegiatan hariannya apa, mingguannya, bulanannya apa. Dia reportnya ke siapa gitu. Kenapa ngelakuin itu gitu-gitu. Jadi riset soal posisi yang ada di loker, oke? Dan yang terakhir adalah kamu riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan ini ada di dua tempat. Pertama website, yang kedua itu adalah sosial media. Gitu. Di website kamu biar paham soal ini perusahaan apa, awal berdirinya gimana, alurnya dia bidang bisnisnya apa gitu ya, visi misinya gimana gitu. Biar kamu ada gambaran nih. Ini rumah tuh sebenarnya apa gitu ya. Rumah sakit, rumah tinggal, rumah hantu gitu. Biar kamu tahu dulu bangunan gedenya ini apa, niatnya dibangun buat apa. Setelah itu sosial media ini kamu untuk riset beberapa hal. Satu, info terbaru, dua orang-orangnya. Info terbaru tuh misalkan kamu risetnya lewat Instagram atau lewat TikTok atau lewat LinkedIn company. Biar kamu tahu perusahaan ini tuh lagi ada promo apa sih sekarang, ada program apa sih, ada isu apa sih sekarang gitu. Gitu. Jadi rumah ini, oke rumah ini, setelah kamu tahu ini bangunannya kayak gini, dulu awal dibikin itu untuk begini, sekarang tuh difungsikan sebagai apa sih gitu. Oh ternyata ini buat kajian misal gitu. Oh ini ternyata buat uh, bukan rumah sih, cuma buat aula badminton misalkan gitu. Jadi kamu tahu sekarang ini fungsinya untuk apa aja gitu. Itu dari itu. Kedua adalah dari orangnya gitu. Orang-orang yang kerja di sana biasanya kan akan posting-posting rutin tuh, entah di sosmednya mereka sendiri atau gimana. Jadi riset.
mulai dari culture-nya. Culture-nya macam-macam ya, mulai dari cara berpakaiannya, cara gaya komunikasinya gitu, gambaran-gambarannya gitu. Nanti akhirnya semua ini kalau kamu baca-baca, kamu riset gitu, ini tuh nanti kamu akan menemukan suatu keterkaitan gitu semuanya ini gitu. Jadi harus siap-siap riset dulu gitu ya. Dan riset ini tadi waktunya bisa pendek, bisa panjang. Karena kan ada kemungkinan di info sekarang interviewnya besok gitu kan. Gitu. Iya. Sehingga ada yang Benar sih. kamu bisa awali dulu, dicicil dulu, diawali dulu. Apa nih? Memahami isi CV kan nggak harus setelah kamu tahu lolos tahap apa kan, ya nggak sih? Gitu. Iya. Gitu. Terus begitu kamu lihat info locker, kamu kan bisa langsung teliti gitu ya. Ya nggak sih itu. Atau mungkin soal ini job desk umum itu kamu bukan bisa pelajari dulu gitu. Ya kan? Jadi kalau ada interview-interview dadakan, kamu tinggal nyiapin yang ini doang. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapan ini pengetahuannya dulu ya. Jadi ini aku belum ngomongin interview, ini memperkaya isi otak dulu. Isi otak tuh Iya. harus paham soal CV, soal info locker yang kamu baca, soal definisi dari info locker secara umum, cari di Google aja, sama riset sosmed dan website. Oke? Iya. Setelah ini semua kamu lakukan gitu, tahap nomor 2 adalah belajar komunikasi. Interview itu ngomong, komunikasi, gitu ya. Nah, komunikasi itu macam-macam. Dari unsurnya ada verbal dan non-verbal, gitu. Dari medianya ada interview online dan offline, gitu. Dari tahapannya ada interview HR, ada interview user. Mungkin nanti ada Offline. interview direktur, ada panel yang digabung HR sama ini gitu. Tapi intinya HR sama user gitu. Gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini gitu. Kamu pelajari. Oh, interview ini dan ini semua bisa kamu pelajari tanpa ini teknik dasar ya. Jadi ini bisa kamu pelajari sebelum kamu lolos ke tahap interview. Kan ini kan nggak peduli perusahaannya apa. Nggak peduli tadi perusahaan kecil atau perusahaan besar istilahmu yang tadi gitu ya. Hal yang bisa dipelajari Iya. sejak awal gitu. Gimana caranya kita belajar komunikasi verbal dan non-verbal? Interview secara verbal itu berarti penyampaiannya, gitu ya. Apa unsur-unsur komunikasi secara verbalnya, gitu. Mulai dari diksi pemilihan katanya, intonasi, gitu ya, dan lain-lain, gitu. Terus secara non-verbal gimana? Mulai dari gesture kamu, postur kamu gimana, eye contact kamu gimana, dan lain-lain. Cari di internet ada unsur komunikasi verbal, unsur komunikasi non-verbal. Dan namanya komunikasi itu harus lewat praktek. Secara baca teori, iseng ngomong sendiri atau ngomong sama teman di rumah. Gitu. Dan itu rutin, ya kan? Tuh, terus baca terkait dengan interview HR tuh gimana sih, interview user gimana sih, di internet udah banyak tips dan trik untuk lolos. Itu secara teori aja, faktanya nanti dipraktekin. Nanti nonton channelku juga buat dipraktekin. Jangan sekedar pertanyaan ini tuh jawabannya ini, jangan gitu. Karena kamu akan menemukan ada banyak sekali pertanyaan yang intinya tuh menanyakan hal yang sama gitu loh. Cuman modelnya tuh beda-beda gitu. Jadi begitu kita belajar interview, misal aku kok bingung ya kalau ditanya begini, itu kamu harus tahu dulu. Sebenarnya tuh kalau nanya pertanyaan itu tuh pengen tahu apanya gitu. Apa yang boleh dan nggak boleh kita sampaikan. Gimana cara menyampaikannya. Alternatif jawabannya gimana. Kalau nggak sengaja keceplosan jawabannya salah, belokinya gimana gitu. Iya, itu gimana? Gitu. Ya itu ya sambil jalan gitu. Ya tadi di playlistku udah ada, cuman nggak aku praktekin sekarang. Ini secara general dulu gitu ya. Iya, Gitu. iya. Terus interview online dan offline, apa yang harus disiapin gitu. Online tuh ada unsur-unsur operasionalnya yang macam-macam, mulai dari sinyal, koneksi, perangkat dan lain-lain. Offline juga gitu kan. Dari sisi pakaian, rapi, wangi, bersih dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang harus kamu siapkan. Nanti digabung setelah di tahap ini riset-riset kamu menyiapkan isi kepala gitu ya. Nah, di sini kamu menyiapkan isi kepala yang sifatnya komunikasinya baru nanti digabung. Gitu. Lewat apa? Ningkatin jam terbang. Nah, meningkatkan jam terbang itu nggak harus udah ada panggilan interview dulu. Kamu bisa praktek sendiri sama temen
atau iseng random kayak sama aku begini, nanti boleh kita bikin sesi interview gitu. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan kamu gitu. Pertanyaan kamu ini sebenarnya tuh kamu nanti nonjolin yang namanya unique value proposition. Kamu itu punya kelebihan apa, itu disampaikan. Tapi gitu ya, ada momen di mana menyampaikan itu doang tuh nggak cukup. Apa yang ngebedain kamu sama yang lain gitu. Contoh, Unique enggak, value. kamu nanti ini aku coba ketik ya, nanti kamu cari ada ya. Gitu. Jadi kamu nanti cari aja gitu. Sebenarnya kamu tadi ya, dengan kamu ini tuh sebenarnya cuma butuh menghubungkan antara yang perusahaan butuhkan dengan yang perusahaan yang kamu punya. Awalnya tuh adalah kamu menghubungkan antara yang kamu punya dengan yang perusahaan butuhkan. Gitu. Jadi sampaikan. Gitu. Berdasarkan riset saya mengetahui bahwa perusahaan ini bergerak di sektor ini. Sekarang update-nya adalah ini. Posisi yang dibuka ini mengizinkan saya untuk mempraktekkan gitu ya. Apa misalkan ilmu yang sudah saya peroleh di kuliah maupun melalui magang maupun kamu mau ngomong soal pengalaman kerja saya yaitu untuk ini. Sehingga gitu ya. Adanya kesesuaian ini membuat saya yakin bahwa saya adalah orang yang tepat untuk mengisi di posisi tersebut. Tapi apa jaminannya? Apa yang kamu yakin? Apa jaminannya kalau kamu bisa ada di posisi ini gitu. Sampaikan. Pertama, sampaikan tonjolkan apa yang kamu punya. Tapi ngomongin angka. Yang kedua, sampaikan apa yang bisa kamu pelajari. Gitu. Misalkan contohnya gitu ya. Tadi kamu menyampaikan gitu. Saya memiliki pengalaman di bidang sales selama 5 tahun. Saya terbiasa untuk menjual produk secara satuan maupun skala besar. Saya beberapa kali gitu ya menjadi best seller gitu ya, penjual dengan pencapaian target tertinggi selama katakanlah beberapa bulan berturut-turut atau beberapa tahun berturut-turut. Untuk posisi ini dia akan menjual produk yang sama seperti yang pernah saya jual. Nah, success story saya di perusahaan sebelumnya akan saya aplikasikan di perusahaan ini berdasarkan dengan pengalaman yang saya miliki dan ya keunikan gitu. Apa misalkan perusahaan ini dalam menjual produknya di sini berdasarkan apa kamu sampaikan. Selain itu saya juga memiliki kemampuan baru terkait dengan pengoperasian software ini kamu sampaikan. Saya juga memiliki kemampuan ini. Tapi apa jaminannya kalau kamu bisa semacam itu? Gitu. Dia ngomong butuh jaminan kan? Apa jaminannya kan? Kayak gitu. Kamu sampaikan aja gitu. Saya sudah memiliki rencana kegiatan yang akan saya lakukan sesaat setelah saya diterima di perusahaan ini. Di bulan pertama saya akan melakukan ini. Di bulan kedua saya akan melakukan ini. Di bulan ketiga ini. Saya yakin bahwa dengan melakukan ini semua dan saya dikelilingi dengan tim yang solid, entah saya pada saat itu melakukan kegiatan secara individu maupun secara tim, saya akan melakukan perform sesuai dengan job desk saya dan saya tidak akan ragu-ragu untuk tanya kepada rekan saya atau atasan saya terkait hal-hal yang saya tidak tahu demi tercapainya target dan rencana saya nanti di bulan kesekian akan ada semacam ini. Saya juga menarget untuk diri saya pribadi, saya bisa bekerja di perusahaan ini selama sekian bulan dan di bulan ke ini saya memiliki ambisi untuk menjadi seorang supervisor atau saya promosi jabatan karena performa saya yang baik di perusahaan ini. Sampaikan aja kayak gitu nggak apa-apa. Gitu. Jadi alasan jaminan itu adalah memang nggak ada yang bisa jamin kamu tuh direkrut itu pasti sukses perusahaan itu. Tapi perusahaan ya pengen jamin kamu tuh yakin dengan apa yang bakal kamu lakuin. Jangan gara-gara apa jaminannya kalau langsung bingung. Apa yang saya jaminkan? SIM, KTP, BPKB bukan itu ya. Maksudnya bukan itu. Gitu. Jadi maksudnya apa gitu ya? Apa jaminannya kalau aku merekrut kamu bakal gini? Jaminannya kamu jelasin ulang apa yang kamu punya dibandingkan dengan apa yang perusahaan butuh plus jaminan apa? Pergerakan yang jelas ke depan. Mungkin kamu belum gerak karena kan masih belum gitu kan. Tapi kamu sampaikan di situ runtut. Saya akan melakukan ini begitu saya diterima lalu saya melakukan ini. Nah, melakukan ini kan nggak bisa asal. Makanya tadi kamu harus belajar dulu terkait tugas tanggung jawab general sebagai seorang sales itu apa misalkan. Sebagai seorang customer service itu apa. Jadi kamu bisa menyampaikan
gitu. Di bulan pertama saya akan itu mempelajari terkait ini, saya akan mempelajari performa 1 tahun ke belakang, saya akan belajar dari rekan satu tim saya dan dari atasan saya. Dari sana saya akan berusaha secara harian gitu ya, mencapai target antara lain pengerjaan ini, dan saya tidak akan malu bertanya pada saat saya belum tahu. Mungkin ada hardware atau software yang sebelumnya itu menggunakan hardware software A, di perusahaan ini menggunakan software yang berbeda gitu. Saya memang sudah terbiasa untuk meluangkan waktu saya untuk belajar hal tersebut, walaupun hal tersebut membuat saya harus kurang lebih larut dibandingkan rekan-rekan yang lain. Kalau itu untuk belajar apa yang saya belum bisa, itu nggak masalah, seperti yang biasa saya lakukan di pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Misalkan kamu sampaikan di universitas, saya juga terbiasa untuk pulang larut hanya untuk mempelajari sesuatu yang ingin dilakukan oleh organisasi gitu misalkan. Ini aku cuma ngomong begini biar kamu ada inspirasi ngomong ya gitu. Aku ngomongnya aku cepetin gitu. Iya. Setelah itu sampaikan. Setelah itu saya ingin melakukan ini gitu. Nah, itu adalah rencana saya gitu. Yang ingin saya lakukan selama 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Begitu. Apa jaminan kamu bisa itu? Saya yakin dengan apa yang saya rencanakan. Berikan saya kesempatan agar saya bisa menunjukkan bahwa yang saya rencanakan ini benar-benar bisa berguna untuk perusahaan ini. Gitu. Gitu. Ya kan nggak bisa kamu dikasih bilang ya kasih kesempatan dong. Biar saya nggak cuma ngomong. Kan seolah-olah kamu bilang gitu. Itulah caramu nego dengan HR. Kamu tuh yakin dengan yang kamu omongin. Kamu nggak bisa yakin semacam itu kalau kamu cuma menghafal pertanyaan. Belum, interview itu bukan kuis. Ditanya, jawab, ganti pertanyaan, tanya lagi, jawab gitu. Ya kan? Apa jaminannya kalau kamu bisa Iya. gini-gini gitu. Masa jaminannya kayak pokoknya saya nanti bisa ini, kalau nggak nanti saya akan nyebur ke laut. Bukan itu ya gitu. Bukan itu yang diminta, maksudnya jaminan gitu. Apa jaminan? Iya saya gini, tapi kalau nggak bisa nanti saya bayar sekian ya Bu gitu kan, nggak, bukan itu juga gitu. Kamu menjamin bahwa saya menguasai apa yang sudah saya lakukan, saya memahami posisi yang sedang dibuka, dan saya menjamin saya punya rencana pergerakan setelah saya diterima. Kesimpulannya tuh itu yang ada di videoku. Aku ulang ya, gitu. Saya menjamin saya menguasai apa yang saya lakukan, saya menjamin saya memahami posisi yang sedang dibuka, dan saya menjamin saya punya rencana pergerakan pada saat saya diterima. Intinya tuh itu. Nah, jaminan ini kan bukan hal yang selalu harus sudah pernah saya lakukan, gitu. Ya kan? Yang bisa kamu jamin kan adalah hal yang sudah kamu alami, ya kan? Iya. Yang ke depan gimana cara jaminnya? Cara jaminnya adalah kamu bisa ngomong dengan tegas, jelas, dan tenang, gitu. Terkait rencana pergerakan kamu. Apa jaminan yang dulu-dulu kan bisa gini-gini nih? Ya, gitu. Jangan bandingkan saya dengan yang lain, gitu. Gitu. Begitu. Seolah-olah kamu mau bilang, lah apa bedanya kamu sama penjual bubur yang lain? Ibu belum pernah merasakan bubur saya, ibaratnya gitu kan, gitu. Tapi kan kamu nggak mungkin ngomong gitu kan, gaplok tak gitu, Jadi masa gitu? kayak seolah-olah meminta diberi kesempatan lah ya Oh untuk iya menunjukkan dong, gitu, betul semau-mauannya gitu. betul gitu. Loh, tapi apa jaminannya biar Intinya bisa, gitu. iya gitu, apa jaminannya kalau Tapi kamu, ngomongnya nggak bisa langsung gitu. ya nggak bisa, makanya tadi tunjukkanlah bahwa kamu menguasai apa yang kamu alami, kamu memahami posisi yang sedang kamu lamar, dan kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan ke depan dengan kamu tetap mau untuk belajar. Gitu. Saya yakin rencana saya ke depan akan lancar karena saya mengetahui apa yang ingin saya lakukan, dan saya akan yakin bahwa di perusahaan ini saya akan banyak menemukan guru-guru saya, baik rekan tim maupun atasan saya gitu. Dimana pada saat saya belajar di sana kita mampu berkolaborasi bersama sehingga nanti saat saya dibutuhkan untuk bekerja dalam tim maupun individu kita bisa melakukan performa yang terbaik gitu. Dan saya yakin itu karena saya sudah ada rencana pergerakan gitu. Saya sadar saya melamar pekerjaan ini dengan penuh kesadaran, seolah-olah kamu bilang gitu kan. Gitu. Aku tuh nggak cuma jari kepencet klik gitu loh gitu. Jadi itu, nah menyampaikan sesuatu secara meyakinkan inilah yang dibutuhkan. Gitu. Nah, gimana kamu bisa menyampaikan secara meyakinkan kalau menyampaikan secara dasar aja belum menguasai, sehingga tadi ya interview itu semuanya terkait jam terbang. Jam terbang itu nggak harus ada kesempatan interview. Banyak cara kamu bisa belajar ngomong. Pelajari dulu ilmunya, baru latihan ngomong. Kalau kamu latihan ngomong baru pelajari ilmunya, nanti kamu ngomong tuh asal nembak, nggak ada isinya. Nggak ditanya apa, jawabnya apa.
gitu ya. Kalau kamu belajar cuma Iya. nonton YouTube, terus nonton konten, baca-baca, nggak ngomong, nanti mulut kamu dan anggota badan yang lain tidak bisa mengikuti kecepatan otak. Ya Kak, aku tahu mau ngomong apa, tapi ngomongnya kok belibet ya, gitu. Nah, terakhir terkait dengan bahasa asing, walaupun sebagian interview kamu gagal di bahasa asing, bukan berarti nanti kamu makin takut, udah nyiper duluan waktu ngeliat ada lowongan kerja soal, wah ini kayak bahasa Inggris nih, enggak, gitu. No, yang bener ya kamu belajar bahasa Inggris dong, gitu. Bukan dihindari dong, gitu. Iya sih ya, harusnya. Gitu. Hmm. Oh. Apalagi yang pengen kamu tanyain, ada nggak sifatnya general? Apa ya? Sifatnya general. Kalau nggak ada ya nggak ada loh ya. Kita masuk ke yang spesifik aja, kita bahas CV. Oh ya udah. Masuk ke Oke, spesifik oke, aja kita nggak? masuk yang spesifik ya.